Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi'anwa'il adatil mukhtalifah walidzalika aujam'ina al-ukhuwah. Amma ba'd. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Solawat berbingkai salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Izinkan saya Ihsan Maulana ingin memaparkan tema peran pemuda dalam menangkal hoaks. Hadirin rahimakumullah. Pemuda adalah sosok yang sangat luar biasa, gagah perkasa, tampan mempesona, tetapi sangat disayangkan ketika mereka mempunyai fasilitas, mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah. Di era globalisasi yang sangat luar biasa ini, di zaman teknologi ini, kita dihadapkan dengan berita di mana-mana, informasi bisa kita dapatkan. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah berita dan informasi ini bisa kita benarkan? Bisa kita terima? Hadirin rahimakumullah. Ketika kita dihadapkan dengan berita di mana-mana, berita yang masih simpang siur, berita yang masih ada unsur menghina, bahkan caci mencaci, itu tidak diperkenankan dalam Islam. Lalu bagaimana ketika para pemuda dihadapkan dengan berita bohong di mana-mana, berita hoax di mana-mana? Apa yang bisa pemuda lakukan? Ada satu solusi yang sangat luar biasa ketika pemuda dihadapkan dengan masalah ini, yaitu membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Lalu ada apa di dalam Al-Quran? Ada solusi apa dalam Al-Quran? Yang pertama adalah tabayyun. Kita bersikap tabayyun. Tabayyun adalah sikap kritis, teliti, cerdas dalam menerima setiap berita yang kita terima. Tabayyun adalah bisa kita artikan ketika kita mendapati berita ataupun informasi yang masih belum jelas kebenarannya, maka kita bisa bertabayun, bisa menanyakan, bisa meneliti, bahkan bisa kita tanyakan kepada orangnya langsung. Bertabayun sangatlah dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepada kalian membawa berita, maka periksalah supaya kalian tidak menimpakan berita kepada suatu kaum yang belum tentu keadaannya, supaya kalian tidak menyesal atas apa yang kalian perbuat. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6. Al-Imam Ibnu Katsir
menafsirkan ayat ini dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya supaya meneliti serta bisa berhati-hati ketika menerima berita dari orang fasik, sehingga kita tidak terkecoh dengan berita yang kita dapatkan. Maka kesimpulan yang bisa kita dapatkan ketika kita mendapati berita, ketika kita mendapati informasi yang belum tentu kebenarannya, maka kita bertabayunlah supaya kita tidak terkecoh atas apa berita yang kita dapatkan, bohong atau benar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan, kehilafan dan kekurangan. Benarnya dari Allah, salahnya dari diri pribadi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.